Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. 2 April 2020, penyebaran virus COVID-19 meningkat menjadi 1.677 kasus. 103 dinyatakan sembuh, sementara 157 orang meninggal dunia. Penyebaran virus yang sulit dikendalikan membuat Presiden Jokowi menyatakan akan memberlakukan pembatasan sosial skala besar atau PSSB. Namun, apabila PSSB gagal memutus penyebaran COVID-19, maka ia akan mengaktifkan darurat sipil. Memang darurat sipil dipilih menjadi opsi terakhir dalam penanganan COVID-19. Akan tetapi, seandainya skenario terburuk terjadi, maka mau tidak mau RI akan tetap memberlakukan situasi darurat sipil. Ketentuan mengenai darurat sipil tertuang dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keadaan bahaya tersebut memiliki 3 tingkatan, mulai dari darurat sipil, darurat militer, hingga darurat perang. Menurut pasal 3 ayat 2 Perpu tersebut diaturlah susunan kabinet dalam keadaan darurat. Presiden akan dibantu oleh Menteri Pertama, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Kasat, Kasal, Kasau, Kapolri. Protokol keadaan darurat yang diterbitkan Presiden Soekarno pada tahun 1959 itu didominasi oleh militer. Oleh karena itu, keadaan darurat yang tercantum dalam Perpu tersebut lebih tepat untuk darurat militer ketimbang darurat sipil. Padahal, apabila pemerintah ingin menerapkan darurat sipil dalam konsep negara modern, maka porsi fungsi sipil haruslah mendominasi. Dengan susunan kabinet untuk darurat sipil, yaitu Presiden, Menlu, Mendagri, Menhan, Bin, Kapolri, dan Panglima TNI. Dengan begitu, maka ada keseimbangan antara fungsi pemerintah dengan fungsi aparat. Namun mengapa Presiden Jokowi ingin memberlakukan darurat sipil berdasarkan Perpu nomor 23 tahun 1959? Sebab Perpu itu lebih cocok diterapkan dalam keadaan darurat militer. Dan apabila Presiden Jokowi menerapkan darurat sipil merujuk pada Perpu nomor 23 tahun 1959, maupun regulasi barunya tetap menggunakan porsi yang sama, maka pemerintahan darurat sipil akan berjalan tanpa intelijen negara. Sebab sejak era reformasi, jabatan Kepala BIN tidak lagi berada di bawah Panglima TNI, melainkan melapor langsung pada Presiden. Sehingga nantinya kabinet hanya mengandalkan BAIS milik TNI serta Intelkam milik Polri. Dengan kata lain, nantinya Kepala BIN yang menjadi pimpinan dunia intelijen Indonesia dan Panglima TNI yang seharusnya menjadi pucuk pimpinan militer tidak memiliki pengaruh atau kekuasaan apapun. Dan sepertinya Perpu nomor 23 tahun 1959 ini pula yang menjadi cikal bakal junta militer Orde Baru.